Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 dengan anggota kelompok saya sendiri, Tasya Elga Azhara dengan NPM akhiran 23 dan rekan saya. Hilwa Faizati dengan NPM akhiran 03. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari paper kami yang berjudul Analisis Kinerja Keuangan dan Risiko Investasi pada Top 5 Bank di Indonesia periode 2025 sampai 2026. Di dalam penelitian ini, kami menganalisis 5 bank terbesar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, yaitu Bank BCA, Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, dan Bank CIMB Niaga. Dengan menggunakan pendekatan analisis fundamental dari laporan keuangan dan juga pengukuran risiko pasar berbasis value at risk. Baik, boleh di next slide. Oh, Kan gue ya, kan gue yang presentasi. jadi kayak Tapi gue tapi gue kelihatan bacanya nggak tadi? enggak sih, Gue baca tab. enggak, Nggak ya? enggak. Oke, ulang ya, sorry, sorry. Hmm. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 dengan anggota saya sendiri bernama Tasyil Azara dengan NPM akhiran 23 dan di sini ada rekan saya. Hilwa Faizati dengan NPM 03. Baik, izinkan kami mempresentasikan paper yang berjudul Analisis Kinerja Keuangan dan Risiko Investasi pada Top 5 Bank di Indonesia periode 2025 hingga 2026. Di dalam penelitian ini, kami menganalisis 5 bank terbesar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, yaitu Bank BCA, Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, dan Bank CIMB Niaga dengan menggunakan pendekatan analisis fundamental dari laporan keuangan dan juga pengukuran risiko berbasis value at risk. Baik. Baik, di sini mengapa kami memilih topik ini? Karena sektor perbankan adalah tulang punggung dari sistem keuangan di Indonesia. Berdasarkan data OJK, per Desember 2023, total aset industri perbankan nasional mencapai 10.965 triliun, yang dimana itu tumbuh sebesar 6,8% per tahunnya. Yang menarik, 5 bank teratas ini yang kami teliti secara kolektif menguasai lebih dari 55% total aset tersebut, yang artinya kinerja kelima bank ini secara langsung mencerminkan kesehatan sistem perbankan nasional secara keseluruhan. Di sisi lain, kami menemukan bahwa penelitian yang secara eksplisit mengintegrasikan analisis fundamental dengan pengukuran resiko berbasis VAR khusus untuk periode 2025 hingga 2026 masih sangat terbatas. Dan inilah gap penelitian yang ingin kami isi melalui penelitian ini. Baik, lalu untuk selanjutnya kita masuk ke tujuan penelitian, di mana dimulai dari kerangka analis fundamental, lalu ke resiko dan rekomendasi investasi. Yang dimana yang pertama ini ada analisis fundamental, di mana ini membandingkan kinerja 5 bank melalui rasio CAR, NPL, dan ROE dan NIM terhadap standar OJK dan rata-rata industri. Lalu yang kedua ada pengukuran risiko pasar, di mana ini itu menghitung standar deviasi dan value at risk 95% menggunakan historical simulation berbasis 308 observasi return harian. Lalu yang ketiga ada rekomendasi investasi, di mana ini memberikan rekomendasi bank paling sehat secara fundamental dan paling menarik dari perspektif risk adjusted return. Boleh di next. Lalu untuk objek dan data penelitiannya, di sini kami mengambil dari top 5 bank di Indonesia periode 2025 sampai 2026, di mana ada BBCA, BBRI, BMRI, BBNI, BNEGA dengan periode Januari 2025 hingga Maret 2026 dengan total observasi 309 harga atau 308 return. Dengan data fundamental ini dari laporan keuangan OJK dengan asumsi investasi 20 juta per bank. Boleh di next. Baik, untuk selanjutnya ada metodologi, di mana metodologi di sini kita dibagi menjadi dua, yaitu analisis fundamental dan juga analisis resiko pasar. Yang pertama itu analisis fundamental, kami menghitung dan membandingkan 4 rasio keuangan utama, CAR untuk kecukupan model, NPL untuk kualitas aset, ROE untuk profitabilitas ekuitas, dan NIM untuk efisiensi intermediasi. Selanjutnya ada analisis resiko pasar.
analisis resiko pasar di sini dari kita menggunakan data harga saham harian dan kita menghitung return harian menggunakan simple return. Kemudian kami menghitung standar deviasi sebagai ukuran volatilitas historisnya. Selanjutnya kami menghitung VAR 95% menggunakan pendekatan historical simulation. Nah, untuk alur analisisnya, di sini kami mengumpulkan data, terus kami menghitung returnnya. Selanjutnya kita menghitung menentukan volatilitasnya yaitu 95%. Seterusnya menghitung VAR dan kita membandingkan antara analisis fundamental dan juga analisis risiko pasar. Selanjutnya kita bisa menentukan rekomendasi bank mana nih yang sekiranya bagus untuk kita jadikan investasi. Nah, berikut adalah hasil analisis resiko keuangan berdasarkan fundamental. Dapat dilihat dari grafik-grafik ini, CAR itu Bank BCA-nya paling tinggi 29,8, NPL-nya itu semakin rendah semakin baik dan dilihat yang semakin rendah yang paling rendah itu adalah BMRI. Selanjutnya ROE minimal OJK-nya 1,5% dan dapat dilihat dari grafik Bank BCA 23,3% yang lebih tinggi. NIM dengan minimal OJK lebih dari 1,5% dapat dilihat bahwa seluruh seluruh bank itu lebih dari minimal dari OJK-nya. Selanjutnya itu ada LDR. LDR itu minimal OJK-nya kurang dari 92% dan dapat dilihat bahwa seluruh kelima saham berada di bawah 92%. Dan poin-poin penting yang dapat kita ambil di hasil rasio ini adalah BCA uh, unggul di 3 dari 4 rasio, yaitu CAR tertinggi 29,8%, terus juga ROE tertinggi yaitu ada di 23,3%. Itu menunjukkan modal yang sangat tebal, resiko kredit yang terkendali dan profitabilitas ekuitas yang superior. Selanjutnya BBRI mencatat NIM tertinggi sebesar 6,5 mencerminkan spread bunga yang lebar dan konsisten dengan portofolio kreditnya. Selanjutnya, di sini yang menarik adalah BMRI. Kenapa? Karena kualitas aset dengan NPL yang terhitung hanya sebesar 0,96 dan itu adalah terendah di antara semua bank seperti itu. Jadi kesimpulannya, secara fundamental Bank BCA adalah bank dengan profil paling sehat dan terkontrol seperti itu. Baik, kita masuk ke hasil return dan volatilitas saham, di mana ini selama periode Januari 2025 hingga Maret 2026 dengan total 308 observasi return harian per saham. Dari sisi return kumulatifnya, ini temuan paling menonjolnya itu yaitu BBCA menjadi satu-satunya bank yang mencatat return positif yaitu sebesar plus 0,94% dengan rata-rata return hariannya plus 0,0184%. Sementara itu, keempat bank lainnya seluruhnya mencatat return negatif. BBRI paling terdampak dengan penurunan 34,26%, diikuti BBNI minus 27,46%, BNGA minus 24,05%, dan BMRI minus 12,78%. Penurunan tajam BBRI itu konsisten dengan tekanan pada segmen kredit UMKM dan mikro yang menjadi portofolio utamanya. Lalu beralih ke sisi volatilitas risiko, kita juga menggunakan standar deviasi sebagai ukuran volatilitas dan VAR historical simulation 95% untuk mengukur potensi kerugian pada investasi 20 juta. Dari standar deviasi, BBNI itu mencatat volatilitas tertinggi sebesar 1,644%, diikuti BBRI sebesar 1,4847%, BMRI 1,3497%, BBCA 1,3418% dan BNGA paling stabil di 1,2068%. Seluruh saham masuk ke kategori profil risiko moderat, artinya nilai standar deviasi ini berada di rentang 1% hingga di bawah 2%. Boleh di next. Lalu pada slide ini kita melihat gambaran menyeluruh melalui peta risk return di mana sumbu horizontal menunjukkan risiko dalam bentuk standar deviasi dan sumbu vertikal menunjukkan return kumulatif. Kuadran kiri atas merepresentasikan kombinasi optimal return tinggi dengan risiko rendah.
Dari peta ini, posisi masing-masing bank menjadi sangat jelas. BBCA ini berada di kuadran kiri atas, satu-satunya yang masuk zona optimal dengan return plus 2,94% dan standar deviasi 1,3418%. Keempat bank lainnya seluruhnya berada di bawah garis nol, artinya return negatif di semua level resiko. Jika kita evaluasi secara risk adjusted return, BBCA ini tuh unggul dari semua dimensi secara bersamaan. Return kumulatif positif satu-satunya, VAR sebesar 420/109 yang hanya menempati urutan keempat tertinggi. Bukan yang terbaik secara absolut, namun dalam konteks returnnya juga positif. Kombinasi ini yang menjadikannya paling efisien ditambah CAR 29,8% tertinggi dan ROE 23,3% tertinggi di antara kelima bank. Perlu dicatat juga bahwa beberapa poin penting dari bank lainnya, yaitu BBRI memiliki NIM tertinggi 6,5%, mencerminkan spread bunga yang lebar, namun NPL-nya juga tertinggi di 3,29% yang menekan profitabilitas dan berkontribusi pada return negatif yang signifikan. Lalu BMRI juga mencatat NPL terendah 0,96%, menunjukkan kualitas kredit yang sangat terjaga, namun return pasarnya itu masih negatif, di negatif 12,78%. Sementara BBNI mencatat kombinasi terburuk dengan VaR tertinggi sekaligus return paling negatif kedua. Boleh di next. Baik, berikut adalah setelah kami menganalisis dari fundamental sama analisis VAR. Berikut adalah strategi dan rekomendasi yang kami buat untuk investasi kepada 5 bank, yaitu untuk fokus pada saham dengan risiko terkontrol dan potensi return yang optimal. Untuk saham BBCA kami rekomendasikan beli dan BBRI kami rekomendasikan beli. Kenapa? Karena BBCA itu kinerjanya unggul di CAR, NPL, dan ROE. Dan horizon rentang waktu untuk menginvestasikannya adalah dalam jangka 12 bulan. Selanjutnya BRI kita rekomendasikan untuk membeli saham tersebut karena BRI mempunyai NIM tertinggi dengan NPL yang masih terkendali di rentang horizon 12 bulan. Selanjutnya BMRI, BBNI dengan BNGA kita rekomendasikan untuk hold atau jangan membeli BMRI, BBNI, BNGA terlebih dahulu karena seperti alasan yang sudah kami cantumkan di PPT tersebut. Nah, kenapa sih kami memilih BBCA dan BRI menjadi pilihan utama? Karena berdasarkan kombinasi resikonya, bank tersebut rendah dan kinerja bank tersebut unggul gitu. Selanjutnya untuk BMRI dan BBNI sendiri itu cocok untuk strategi yang konservatif dengan horizon yang menengah. Selanjutnya untuk BNGA masih memerlukan perbaikan fundamental di keuangan internalnya terlebih dahulu gitu untuk menciptakan suatu return yang positif dan berkelanjutan ke depannya. Baik, jadi kesimpulan yang kami dapat saat ini adalah kami merekomendasikan BBCA sebagai instrumen investasi yang utama karena di sini BBCA adalah bank yang paling sehat secara fundamental sekaligus paling menarik sebagai instrumen investasi berdasarkan risk adjusted return pada periode Januari 2025 hingga Maret 2026. Di sini alasannya adalah BCA mempunyai permodalan yang kuat dengan CAR 29,8% yang menunjukkan paling tinggi gitu di antara 5 bank tadi dan kualitas aset terjaga dengan NPL 1,7%, walaupun NPL-nya bukan yang paling rendah tapi NPL di sini uh, masih dalam jangka yang aman gitu. Di sini selanjutnya ada profitabilitas superior dengan ditunjukkan dengan ROE 23,3%, di mana ROE 23,3% yang merupakan ROE tertinggi dan satu-satunya return positif di antara kelima bank tersebut. Dan BBCA pun memiliki resiko yang terkendali. Kenapa? Karena VaR-nya itu dalam skala 20 juta, VaR-nya itu 420/109, di mana ini adalah resiko moderate dan efisien dari sisi risk return-nya gitu. Eh, dan ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan dalam merancang paper model investasi dan pengelolaan aset. Sekiranya sekian presentasi dari kelompok 14, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.